Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Seperti biasa sebelum mulai, Mimin ingatkan untuk teman-teman untuk berikan like, komentar positif, masukan, boleh juga, dan juga subscribe bagi teman-teman yang belum. Mimin sangat berterima kasih. Jujur Mimin semangat. Banyak sekali upload, lebih sering daripada biasanya berkat teman-teman semua. Mimin ucapkan terima kasih ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Season 2, Bab 11. Alika memindahkan Soekil ke tempat tidur khusus untuk anak itu. Ia merebahkan tubuhnya sembari menunggu sapi kembali. Karena awalan datang bulan ia merasa pegal bagian pinggangnya. Menjadikan bantalan sebagai bahan bantuan. Bantal itu disimpan di balik pinggang dan ditiduri oleh Alika. Biasanya Syapik akan memijat pinggangnya. Lelaki yang penuh perhatian bukan? Bahkan Sapik sama sekali tidak malu diminta untuk membeli pembalut. Itu bentuk cinta suami pada istrinya. Kesel deh kalau udah kayak gini. Alika menggerutu. Ia merubah posisi tubuh menjadi telungkup dengan bantal yang menganjal perutnya. Semua wanita pasti mengalami ini. Meskipun bukan satu atau dua kali merasakannya, tapi tetap saja akan merasakan jengkel jika sudah waktunya. Apalagi merasa pegal pada bagian pinggang dan sakit pada bagian perut. Itu sebabnya merupakan hal wajar. Tidak wajar jika si wanita yang sedang datang bulan sampai kehilangan kesadaran. Pintu kamar terbuka dari luar. Terlihat Sapik yang berjalan masuk masih dengan baju koko dan sarung yang dikenakannya untuk sholat. Ia bergegas untuk mengganti pakaian, naik ke atas ranjang dan mengelus pinggang Alika. "Anak-anak udah tidur?" tanya Alika tanpa mengubah posisinya. "Udah, Mas. Mau buatkan minuman?" tawar Sapik, masih dengan tangan yang berada di pinggang Alika, memberikan pijatan lembut. "Nggak usah, tadi udah minum kok. Mas mau lanjut kerja?" "Iya. Sana, aku nggak apa-apa kok." Alika meyakinkan agar Sapik kembali bekerja. Terkadang ada rasa malu pada diri Alika. Pernah juga ia merasa tidak pantas mendapatkan pendamping hidup lelaki yang nyaris sempurna seperti suaminya. Namun jodoh begitu unik. Mereka yang berbeda sifat, berbeda karakter dipasangkan menjadi suami istri. "Habis kamu tidur baru Mas kerja." Alika tidak bisa menolak. Ia juga membutuhkan pijatan lembut dari suaminya. Tanpa diminta, Sapik bahkan melakukannya. Andaikan semua suami seperti Syapik, pasti tidak akan ada para istri yang ngomel karena kurang perhatian atau kurang uang. Makanya tidak salah jika Syapik masih tetap menjadi idaman meskipun sudah memiliki pasangan. Jangan salahkan Syapik karena bukan inginnya digilai para kaum hawa. "Mas, katanya mau ngomong," Alika bertanya dengan suara lirih. "Kamu bilang ke ibu soal kondisi Akil?" "Enggak, ibu masih masa pemulihan. Nunggu ibu benar-benar sehat aja ya." Bu Rita juga pasti akan terpukul mendengar ini. Karena usianya yang sudah tidak muda lagi, ia juga sering jatuh sakit. Terlalu memporsir tubuhnya dengan bekerja untuk keberlangsungan kesejahteraan perusahaan peninggalan sang suami. Sekarang masih Aluna yang memegang perusahaan itu. Beruntung karena Azam tidak melarang. Aluna akan benar-benar pergi ke kantor saat ada meeting penting. Jika tidak, ia di rumah untuk mengurus anaknya. Lisda menjadi tangan kanan Aluna. Ia percaya temannya itu bisa menghandle pekerjaan dengan baik. "Luna juga belum tahu?" "Belum. Kak Luna itu nggak bisa menyembunyikan masalah dari ibu," ungkap Alika. "Ya udah, biar ibu pulih baru kita bicara sama-sama." Sapik membawa anak dan istrinya ke kediaman Andrew. Sapik menepati janji untuk memenuhi undangan makan malam itu. "Nggak bakalan susah kalau semuanya dibawa tanpa Nina atau Bik Marti?" tanya Alika seperti tidak yakin. "Insya Allah enggak sayang. Kita bukan mau ke mall, giliran Bik Marti dan Nina istirahat sebentar," ujar Sapik. "Ya udah kalau gitu." Alika segera menyelesaikan dandanan karena anak-anak sudah menunggu dari tadi. Rumah Andrew jaraknya 40 menit.
lebih dari kediaman Sapik. Mungkin saat jalan macet akan memakan waktu lebih lama lagi. Saat datang, mereka langsung disambut Andrew dan juga istrinya Stephanie. Stephanie terlihat begitu antusias karena kedatangan anak-anak kecil. Ia dan Andrew sudah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Tapi hubungan mereka tetap harmonis, meskipun hanya bisa berdua. Cantik-cantik ya. Beruntungnya kalian punya anak kembar, ujar Stephanie. Iya bu, alhamdulillah diberikan amanah ini, balas Syafik. Ini yang satu kenapa nggak mau turun? Tanya Andrew, melihat Sekil masih berada di gendongan Alika. Anak itu bahkan enggan untuk digendong ayahnya. Beginilah Sekil, terkadang tidak ingin lepas dari Sapik, sekarang ia menempel pada ibunya. Lagi nggak mood main, jawab Alika. Ayo kita langsung ajak ke meja makan. Chefnya juga sudah siap untuk masak langsung di depan kita, tutur Andrew. Lelaki itu begitu niat mengundang Sapik sampai mendatangkan seorang juru masak. Dahi Sapik berkerut menatap lelaki berbaju putih yang berada di balik meja. Bang Hendra, sapa Sapik. Lelaki itu juga ikut terperangah. Sapik, kalian saling mengenal, tanya Andrew. Dulu kami belajar di tempat yang sama, terang Sapik. Reuni tanpa terencana pun terjadi. Meskipun mereka tidak lama bersama saat menimba ilmu, namun keduanya dekat. Selesai makan malam, Sapik berbincang dengan Hendra, sedangkan Alika dan Stephanie di ruang tengah bersama anak-anak dan Andrew sedang menerima telepon penting dari rekan bisnisnya. Lama tidak bertemu, anak kamu sudah 3, ujar Hendra. Iya bang, alhamdulillah. Saya mau sekali mengundang abang saat saya menikah, tapi saya sama sekali tidak punya kontak abang. Bahkan di sosial media pun tidak ada, papar Sapik. Lain kali saya perkenalkan istri saya. Kebetulan juga saat saya menikah, saya dihadiri oleh orang terdekat dan keluarga saja, terang Hendra. Dulu Hendra sempat menimba ilmu di pondok pesantren milik Kiai Abdillah itu. Namun karena ibunya tidak setuju dengan berhati Hendra harus pulang. Padahal ia sangat nyaman dan juga banyak ilmu yang biasa didapat daripada di sekolah tempat biasa. Hanya ilmu-ilmu dasar yang sempat Hendra pelajari. Kini lelaki itu merasa menyesal karena dulu mengikuti keinginan ibunya. Sekarang Hendra sadar agama itu sangat penting dalam sebuah pernikahan, agar ia juga bisa membimbing istri dan anaknya karena nafkah saja tidak cukup. Iya bang, ini saya simpan kartu namanya, ucap Sapik. Saya harus pulang, lumayan perjalanan ke rumah malam-malam begini. Canda Hendra lalu pamit. Sapik juga yang dasarnya tidak pernah melihat berita dunia hiburan. Tidak tahu soal Hendra yang pernah beberapa kali nangkring di acara berita, tentunya sebagai suami Winona. Ya, ini Hendra yang sama yang ada di cerita, menghancurkan acara pernikahan suami. Ternyata ia adalah teman lama Sapik. Hendra diminta langsung oleh Andrew untuk datang karena merasa sangat puas dengan makanan yang disajikan. Yang disajikan langsung oleh Hendra saat Andrew berada di ibu kota untuk urusan bisnis. Abi, ayo pulang. Dede Akil nangis. Hana tiba-tiba datang, menarik ujung baju Sapik. Lelaki itu berdiri di luar mengantar Hendra, yang mobilnya kini sudah berjalan meninggalkan perkarangan rumah. Iya, ayo. Sapik menggandeng tangan Hana dan kembali masuk ke dalam rumah itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ada cerita baru kita ya. Sandiwara bangkrut, sang direktur ke istri. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.